Satu, cek, satu, cek, satu. Satu, dua, cek, satu. Cek, satu, dua. Satu, cek, satu, dua. Ya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, mari segera kita mulaikan saja ibadah kita pada saat hari ini. Kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada PPP Puji. Shalom. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Kau Bapa yang setia. Penyertaan
Tak pernah sedih kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Selamat, kasihmu terindah, kasihmu terindah. Selamat, kasihmu terindah, kasihmu terindah. Selamat. Untuk doa pembukaan kami minta hormat pada Bapak Sam dalam doa. Mari kita dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta, yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Kembali lagi ya Tuhan, di pagi hari ini kami berikan ucapan syukur, limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau sampai saat ini Tuhan, Kau masih menjaga, melindungi dan menjaga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kami mengatur kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya ini semuanya oleh kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, untuk membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, rindulah kami di pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Sekiranya Tuhan Kau suci dan kuduskan kehidupan kami, ampunilah kami daripada kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan, boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang terlibat Tuhan dalam pelayanan, baik itu singer ataupun worship leader dan tim musik Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi Tuhan seturut mau dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah-tengah kami beribadah kepadamu Tuhan, ada kuasa atau oknum yang coba mengganggu, mengambil berkat kami di pagi hari ini. Tapi kami seberapa yang ada di ruangan ini Tuhan, kami mau panggil yang berkuasa, mau pergi hancurkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sudah keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Siapa Tuhan, kami akan buka ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Ibadah sudah dibuka dengan doa. Kini tiba saatnya kita memuji nama Tuhan. Kita mau berkirang buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian menyatakan, Tuhan Ku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
Tidak ada yang lelah ya saudara untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kini kita tiba saatnya kita mau angkat satu pujian lagi, kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Kini tiba saatnya saya membuka kesempatan kepada seluruh komunitas yang ada untuk memuji nama Tuhan. Sambil menunggu kita mau angkat satu pujian mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
bagi nama Tuhan untuk kesaksian pujian yang ada, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya saya membuka ruang kesaksian bagi barang siapa yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sambil menunggu kita mengangkat satu pujian mengatakan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Selanjutnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian mengatakan, Tuhan kita yang memerintah. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, sumber keselamatan. Katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Puji bagi nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang sudah diberikan. Kini tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, tenang.
di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup sudah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang kami boleh lewati Tuhan. Engkau boleh memelihara jiwa kami, hingga pada saat ini kami boleh dapat berhimpun di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami yang datang rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu membawa jiwa kami Tuhan untuk datang menyembah Engkau, bersujud merendahkan diri di hadapan-Mu, agar kami juga boleh memperoleh kekuatan yang baru lewat kuasa firman dan Roh-Mu Tuhan, yang akan memberikan suatu penghiburan, bahkan janji kemenangan atas hidup kami, kemenangan atas pergumulan kami Tuhan, sehingga kami boleh memandang kemuliaan-Mu, kami boleh mengalami berkat mujizat-Mu Tuhan, dan kami boleh mengalami janji firman-Mu, terlebih kehidupan yang kekal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melihat tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan. Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Bapa, saatnya kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa, tetapi biarlah kuasa, urapan kuat kuasa Roh Kudus melalui karunia hikmat perkataan marifat, bahkan membedakan segala roh, dapat menyelidiki hati kami semua Tuhan, dan boleh membaharui jiwa kami, sehingga kami boleh memperoleh hikmat yang dari sorgawi. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami, layakkan hidup kami untuk menerima firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menghalang-halangi, mengganggu hati pikiran kami, tatkala kami mau mendengar belajar akan firman-Mu, kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, menolak mengusir kuasa setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, iblis air lebih dikerai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Pada saat kesempatan siang hari ini, mari saudara kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu salah satu kitab syair di dalam Perjanjian Lama, kitab syair yang paling romantis ya, yaitu kitab Kidung Agung pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita sama-sama berdoa dalam sikap doa sambil kita mendengar firman Tuhan, berharap agar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kita boleh menerima jawaban dan kekuatan daripada Tuhan. Kidung Agung pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita semua bangkit berdiri. Nanti salah seorang membacanya di dalam Salinan Lama. Kita baca dulu dalam Salinan Baru. Kidung Agung 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Puji Tuhan, silakan duduk. Minta tolong salah seorang membacakan dalam Salinan Lama. Kidung Agung 4 ayat yang ke-16 dalam Salinan Lama. Bangunlah engkau hai angin utara, marilah hai angin selatan. Bertiuplah kamu dalam tamanku, supaya semerbaklah bau harum segala rempah-rempahnya.
Ya, puji Tuhan. Kiranya kekasihku datang ke tamannya dan makan daripada buah-buahnya yang terutama. Ya, terima kasih. Ya. Saudara, ini merupakan suatu ungkapan kebenaran firman Tuhan yang dimana ini memiliki arti rohani. Sebab tidak mudah kita menerjemahkan atau memahami kitab Kidung Agung ini, karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kitab Kidung Agung ini adalah suatu kitab yang paling romantis dari 3 kitab romantis yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu pertama kitab Rut, yang kedua kitab Ester, dan yang ketiga adalah Kidung Agung. Kitab Rut hubungan kekasih antara Boas dengan Rut, lalu Ester adalah hubungan kasih antara Raja Ahasiweros dengan Ester. Tetapi tulisan-tulisan yang paling romantis, yang di dalamnya banyak sekali pujian yang terkesan vulgar juga kalau kita menyelidikinya, justru ada di kitab Kidung Agung, yaitu suatu kisah romantis antara Raja Salomo dengan Sulamit. Sulamit di sini dikenal sebagai perempuan yang sederhana. Lalu dikatakan dalam kitab Kidung Agung, dia mempunyai fisik yang hitam kulitnya, tetapi dikatakan manis, ya. Jadi hitam manis. Lalu perempuan ini, Sulamit ini juga digambarkan oleh Kidung Agung adalah perempuan yang tekun bekerja keras. Walaupun dia banyak sekali tekanan dari ibunya, dari saudaranya, ya seringkali dia disuruh ke sana kemari bekerja, tetapi Sulamit ini tidak pernah mengeluh. Sehingga suatu kali Raja Salomo ketika dia ingin pergi ke kebun anggurnya, ya, tempat di mana Sulamit itu berada, Salomo menyamar menjadi seorang gembala. Sehingga dia pergi ke sana dan singkat cerita bertemu dengan Sulamit yang sedang bekerja di ladang. Dan disitulah ada suatu tatapan, ya, tatapan cinta dan kasih, langsung jatuh cinta mereka berdua. Singkat cerita, Salomo langsung menyukai Sulamit dan langsung membawa Sulamit masuk sampai kepada kerajaannya, bahkan sampai kepada mahligai, yaitu ruang pribadi dia. Nah, saudara, ini sebenarnya harus dipahami secara rohani, bahwa Raja Salomo menggambarkan Tuhan Yesus Kristus, sementara Sulamit adalah gambaran gereja pengantin atau gereja yang menjadi kekasih jiwanya Tuhan. Bahwa kalau dari cerita tadi kita merenungkan, begitulah cara Tuhan melihat gereja yang dipilih adalah gereja yang sedang tekun bekerja di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak heran Paulus dengan ilham Roh mengatakan bahwa selalu memberikan semangat kepada jemaat di jemaat di Korintus yang sudah berbuah, yang memiliki karunia-karunia roh, ya. Dan dituntut Paulus, diajarkan Paulus sampai kepada buah-buah rohani, supaya mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam mereka tekun berdiri tegak dan tetap teguh iman mereka di dalam melayani pekerjaan Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Maka itu menjadi suatu nasihat bagi kita saat ini sebagai gereja Tuhan yang menghadapi keadaan dunia sekarang ini, saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mengingatkan di dalam segala aktivitas kita, di dalam segala kesibukan kita di luar sana, tetaplah kita memiliki hati yang mau melayani Tuhan. Sebab ketika kita melatih diri kita untuk selalu mau melayani Tuhan, Kolose 3 ayat yang ke-23 kalau tidak salah, ya, dikatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Dalam kehidupan realita kita sebagai orang Kristen, penting kita dalam menghadapi situasi, kondisi, karakter orang kita, baik atasan kita, bawahan kita, orang-orang yang sepantaran dengan kita, kita harus betul-betul tetap bisa melakukan kebaikan. Kita mau melakukan kebaikan itu karena kita melakukannya dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Supaya dengan pikiran kita seperti itu, maka segala pekerjaan sesulit apapun, pasti saudara, Tuhan akan memberi pembelaan. Tuhan akan membuka jalan, asalkan kita mengerjakannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan karena kita memandang manusia, pasti kita akan kecewa. Apalagi kita sudah menaruh harap kepada manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan memang kita membutuhkan, ya. Kita memerlukan ada upahnya. Tapi yang saya mau katakan di sini, di dalam kita melayani dan memuliakan Tuhan, apapun pekerjaan aktivitas kita, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Karena ya dan amin, rezeki itu, berkat itu Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menilai hati kita, sampai di mana ketulusan kita untuk bekerja, sampai di mana ketulusan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilai semuanya itu. Tetapi saudara, memang kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan ini, kenapa Raja Salomo mengatakan bangunlah angin selatan, bangunlah angin utara, bertiuplah supaya harum semerbak bunga-bunga yang ada di taman itu dapat tercium. Ya. Pengertian rohani di sini, angin berbicara suatu angin pencobaan. Kehidupan orang percaya tanpa suatu angin pencobaan, angin aniaya, angin yang membawa masa-masa kesesakan, angin yang membawa penderitaan, ya. Justru keharuman daripada kehidupan gereja Tuhan itu tidak akan tercium. Seperti bunga atau kita ya mungkin memakai minyak wangi. Ya kalau tidak ada angin ya orang-orang tidak akan bisa merasakan dan mencium bau wangi yang kita miliki. Ya. Tetapi karena ada angin itu yang membuat orang-orang sekitar kita bisa merasakan wanginya ya kehidupan kita. Wanginya dari minyak wangi, parfum yang kita pakai. Memang angin itu adalah suatu kebutuhan juga di dalam kehidupan manusia. Tanpa angin manusia bisa saja mati. Karena angin juga yang berbaur dengan oksigen, yang membawa oksigen, yang memberikan kesegaran dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, saudara. Tanpa angin manusia bisa saja mati. Begitu juga kehidupan kita, saudara. Sebenarnya di dalam tubuh gereja Tuhan, kita membutuhkan suatu angin. Kalau dalam beberapa ayat ya, beberapa sudut pandang di Alkitab, ada 3 jenis angin ya. Yang pertama angin dunia ya, yang bergerak menurut hukum alam. Ya di situ kita bisa tahu ada angin sepoi-sepoi, ada angin setengah kencang ya, ada angin topan ya, dan ada angin tornado. Angin sepoi-sepoi ya itu angin yang sangat menyenangkan, yang bisa membuat kita betul-betul terbuai dengan suasana dan bisa membuat kita mengantuk, bahkan bisa memberikan suatu penyegaran. Tetapi kalau angin topan, wah itu mulai memporak-porandakan, bisa mencabut pohon, bisa merusak tanaman, bahkan bisa saja merusak barang-barang ya, bisa merusak rumah-rumah. Apalagi kalau angin seperti tornado, wah itu mendatangkan malapetaka. Itu angin dunia yang bergerak secara hukum alam. Angin yang jenis kedua adalah berbicara angin pencobaan. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Angin pencobaan itu sudah datang di dalam kehidupan umat yang percaya sejak abad pertama pun di dalam kehidupan gereja.
Dari abad pertama sampai abad yang ke-20, sampai detik ini pun angin pencobaan itu tetap ada. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ perjalanan orang beriman yang kuat dan kokoh di dalam mempertahankan panggilannya. Walaupun angin cobaan aniaya datang kehidupan mereka, ke kehidupan mereka, mereka tidak goyah, mereka tidak pernah undur daripada iman. Karena Paulus mengatakan, orang yang undur daripada iman oleh karena menghadapi pencobaan, oleh karena menghadapi masalah, oleh karena menghadapi pergumulan, sakit, penyakit, atau pekerjaan, atau pelayanan, ketika engkau sudah meragukan kuasa Tuhan, hidupmu tidak akan diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau percaya di dalam pergumulanmu, engkau tetap maju yakin dengan imanmu. Penyakit apapun, pergumulan, persoalan apapun, semuanya Tuhan yang bereskan. Maka firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan mengatakan engkau diam saja dan aku yang berperang, maka kalau kita imani itu, kita akan melihat cara Tuhan berperang itu indah. Hanya saja membutuhkan keyakinan yang teguh. Percaya. Tuhan saja hanya membutuhkan percaya. Walaupun kita sudah penuh roh berkarunia, toh masih ada goyangnya juga kan. Kita berpikir orang yang berkarunia mungkin seperti Ibu Gembala, senior-senior yang lainnya yang sudah tembus sampai kepada aras, toh menghadapi cobaan goyah-goyah juga. Ada persungutan, ada suatu perbantahan. Namanya juga manusia. Jadi tidak juga menentukan orang yang sudah berkarunia itu pondasinya kuat. Namun memang gereja Tuhan harus membutuhkan pondasi yang kuat. Supaya dari pondasi yang kuat itu yang kita susun di atas dasar batu, yaitu firman Allah, kita bisa membangun rohani kita. Tetapi kalau kita selidiki firman Tuhan, Paulus pernah mengajarkan kepada jemaat di Korintus yang memiliki karunia, hati-hati dalam membangun suatu bangunan rohani. Ada yang membangunnya dengan jerami, ada yang membangunnya dengan kayu, ada yang membangunnya dengan perak, ada yang membangunnya dengan intan permata. Itu semua akan diuji dengan api. Intan permata sekalipun saudara, kalau dibakar dengan api hilang kemuliaan. Bisa hitam meredup, tidak menyala lagi. Dia punya gembilaunya. Apalagi model seperti jerami, wah itu langsung habis terbakar. Itu berbicara jerami, berbicara logika manusia yang sudah mengenal Kristus, ada dasar Kristus, tetapi dia membangun kebenaran sendiri. Tipe gereja Tuhan yang memiliki suatu kehidupan yang berdasarkan kebenaran diri sendiri, yaitu adalah tipe gereja yang mudah terhanyut. Itu tipe gereja yang seperti mental-mental Yudas Iskariot, yang sebenarnya mudah dipengaruhi dengan segala jenis cobaan di dunia ini melalui kekayaan, harta, tahta, kedudukan, harta, tahta, dan segala pergumulan pengaruh-pengaruh dunia, kerajaan dan kemuliaan. Itu langsung terpengaruh, langsung jatuh, terbakar dia ketika diuji dengan api. Tetapi di dalam 1 Korintus 3 itu ayat yang ke-11 sampai seterusnya saudara, yang Paulus inginkan bahwa gereja Tuhan harus bisa membangun bangunan rohani dengan emas. Emas semakin dibakar, semakin diuji dengan api, wah itu kemuliaannya itu lebih nampak lagi. Dia akan semakin murni, dia tidak akan habis terbakar. Apalagi di mata Tuhan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak mungkin terbakar, kita tidak mungkin tumbang dengan segala tiupan angin pencobaan.
Tuhan terkadang izinkan pencobaan itu datang kepada kehidupan kita. Bukan mencoba yang sifatnya seperti iblis ya. Karena dalam Yakobus 1 dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Coba kita baca. Yakobus 1 ayat yang ke 12 mulai. Minta tolong salah seorang membacakannya. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kalau dia ditemukan, dilihat Tuhan, dia tahan uji, dia akan menerima upah. Jadi seperti hambanya Bapak Sam, dalam menghadapi cobaan dari dalam maupun luar, harus tetap tegar. Supaya sampai pada masanya, kalau Bapak Sam tidak lemah, akan menerima upah. Ya, kita semua juga seperti itu. Ya, terus dulu. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terlebih-lebih masa transisi kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Wah, itu ujian untuk menerima mahkota tidak mudah. Sedangkan kita orang ibarat kata seperti rakyat yang mau naik sampai kepada permaisuri. Seperti Sulamit. Sulamit tidak bisa menjadi permaisuri Salomo kalau tanpa Salomo yang mengajak, yang menarik Sulamit. Tidak bisa. Semua harus menurut kehendak Salomo. Begitu juga gereja Tuhan. Mau jadi pengantin Tuhan seperti digambarkan, duduk dulu. Terima kasih Bapak. Mau menjadi pengantin Tuhan itu yang digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Di situ ada suatu gambaran perempuan yang bersalutkan matahari, lalu berpijakan bulan dan bermahkotakan bintang. Gambaran mahkota di sini adalah menggambarkan permaisuri atau ratu. Maka seperti Sulamit, dia tidak bisa untuk sampai apalagi tembus ke kamar pribadi Salomo. Wah, tidak masuk akal itu. Kecuali Salomo sendiri yang tarik, ya. Kecuali raja itu yang membawa dia. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang datang kepada aku, bukan kamu yang memilih aku. Dari kalimat ini saja tampaknya manusia sejak jatuh dalam dosa memang tidak menyukai kebenaran. Manusia tidak mau memilih jalan yang betul. Dan kita bisa saksikan dalam keadaan akhir zaman ini. Buktinya banyak sekali manusia yang memilih jalan yang salah. Sekalipun notabene dia mengenal Kristus. Bahkan sampai dalam hal dia bisa menjamah pekerjaan Tuhan, toh masih menginginkan suatu jalan yang salah. Itu memang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3, coba kita buka. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Ayat yang 19. Dan inilah hukuman itu. Ya. Terang telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus sudah datang lewat firman Tuhan. Kita semua sudah menerima. Dan terang firman saat ini seperti digambarkan Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah kita. Dalam penglihatan itu diteguhkan, bukan saya, bukan pengkhotbahnya lagi yang berbicara, tetapi Tuhan Yesus yang sedang berbicara. Itu artinya pengkhotbah hanyalah alat. Yang kita kedepankan, yang kita dengar adalah apa yang disampaikan pengkhotbah itu. Itu firman Tuhan yang dikedepankan. Ya, terus 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia. Terus Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang firman. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terus 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, ya, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. terus 21.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, terima kasih. Kita sebagai anak-anak terang penting sekali menjauhi perbuatan-perbuatan gelap, saudara. Kehidupan kita itu sudah terkungkung di dalam kegelapan dunia ini. Tapi Tuhan yang memilih kita, menarik, mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan Tuhan memakai cara bukan dengan mudah, tetapi dengan pengorbanannya lewat salib Kristus. Jadi jangan pandang enteng pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara saat ini ada sebagaimana saudara ada. Boleh tetap bisa menikmati kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan. Tidak memenuhi, tidak melimpahkan mungkin, tapi mencukupi. Itu sudah sangat bersyukur. Ada orang di luar sana, di bawah, yang hidupnya di bawah kita mungkin, mohon maaf. Mereka bisa bersyukur asal masih bisa bernafas, asal masih bisa melihat keluarganya, asal masih bisa bergerak beraktivitas sekalipun biaya gaji mereka mungkin sangat sedikit sekali, tapi mereka mampu bersyukur karena mereka masih boleh hidup. Masakan kita yang mungkin dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan dengan berkat yang sedikit lebih cukup, kita tidak dapat bersyukur. Bahkan bahayanya manusia, karena di situ dikatakan tadi, manusia lebih menyukai gelap, walaupun terang itu mencoba membatasi kehidupan kita supaya menghindari dari kehidupan yang angkuh dan sombong, kehidupan yang selalu ingin mencari hormat, mencari kehormatan manusia, mencari kedudukan dalam dunia ini, membangun kerajaan di dunia ini. Yang padahal Paulus sudah mengatakan itu, ada pakaian, ada makanan, itu cukup. Lalu Paulus tambahkan dalam 1 Korintus 6 itu ya. Paulus tambahkan, orang yang ingin menjadi kaya, hati-hati. Itu bisa membuat dirinya jatuh. Bukan jatuh lagi, tenggelam. Artinya kalau orang tenggelam, saudara, itu sudah pasti mati. Rohaninya sudah pasti mati. Karena orang biasanya jikalau sudah berlimpah-limpah akan materi dunia, wah, firman Tuhan kita semua yakin dan percaya tidak pernah salah. Manusia akan lupa siapa itu Tuhan. Amsal 30 ayat yang ke-8 dan 9. Minta tolong. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jauhkanlah kecurangan, kebohongan, dan meminta kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami mengalami kebapaan. Tetapi Salomo juga meminta jangan juga kami menjadi orang yang sangat kaya, melainkan biarlah kami menerima sesuai dengan bagian yang kami layak terima menurut kehendak. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Manusia di akhir zaman ini sudah diselimuti oleh nafsu yang membuat mereka selalu tidak pernah puas dengan keadaannya. Sekalipun sudah ada rumah mewah, ya, mobil mewah sampai puluhan, wah, istri pun sudah cantik, maunya ditambah gundik-gundik, wah itu karena sudah nafsu di dalamnya, saudara. Itu berbahaya. Tetapi kita harus bijaksana. Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan tahu kok kemampuan kita. Baca dulu terus. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Supaya kalau aku kenyang,
supaya kita ketika mengalami kelimpahan yang mungkin seringkali mengatasnamakan berkat daripada Tuhan, berlimpah-limpah, jangan sampai justru kita melupakan Tuhan. Terus Dan berkata, siapa Tuhan itu? lalu berkata, siapa Tuhan itu? Siapa sih Tuhan itu? Saya tidak kenal. Karena kita sudah merasa hebat tanpa Tuhan ya. Kita merasa wah, dengan ada suatu kuasa yang lain, bukan kuasa roh lagi, tapi kuasa dunia. Kuasa lewat uang, kuasa lewat kedudukan, ya. Kuasa lewat jabatan, wibawa kita. Nah, itu seringkali kita salah gunakan. Terus, Atau kalau aku miskin, aku mencuri. kalau kita miskin, kita justru mencuri. Dan mencemarkan nama Allahku. Ya, terima kasih. Dan mencemarkan nama Allah. Terkadang manusia juga kalau sudah dalam suatu penderitaan yang begitu berat di masa-masa kesesakan kepapaan, itu pun sering membuat kita justru menghujat Tuhan. Ya. Membuat kita mempersalahkan keadaan Tuhan. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku dipecat dari pekerjaanku? Kenapa usahaku menurun? Kenapa pelayanan ini tidak berkembang? Habis semua jemaat. Kenapa engkau tega melakukan hal seperti ini? Sehingga kita mempersalahkan Tuhan. Makanya firman Tuhan diajarkan kepada kita. Doa yang bijak seperti ini. Berusahalah dengan kerelaan hati, percayakan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah aku mendapat bagian yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kehendak. Saya percaya pergumulan kita yang kita hadapi itu tidak melebihi pencobaan yang begitu berat, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan suka sekali ketika kita menghadapi pencobaan, kita ini tidak bertindak dengan kebenaran, tapi kita bersujud dan mengangkat tangan. Ketidakberdayaan kita itu membuat hati Tuhan betul-betul terenyuh. Manusia menyadari bahwa dia hanyalah ciptaan, tapi manusia yang sombong dan angkuh, dialah sang pencipta. Sehingga dia rasa sama dengan Tuhan, sejajar. Tapi ketika kita, walaupun apapun wibawamu, jabatanmu, ketika engkau hidup dalam kerendahan hati, oh Tuhan bisa naik. Tuhan pasti tinggikan, asalkan kita hidup dalam kerendahan hati. Kita buka sebagai ayat-ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mulai. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. itu pencobaan biasa. Jadi jangan pernah kita mengeluh dalam menghadapi pencobaan. Kalaupun kita menghadapi suatu pencobaan yang berat, yang kami ingatkan kepada saudara, pertama, koreksi diri dulu. Kedua, kalau engkau berbuat benar seperti kata Petrus, namun engkau mengalami penistaan, engkau direndahkan, Petrus katakan berbahagialah, karena disitulah keadaanmu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengalami demikian. Sebab ketika kita melakukan hal yang betul tapi direndahkan, saat itulah engkau akan mengalami suatu kebangkitan hidup, tetapi menurut waktu Tuhan, asalkan kita sabar saja, menanggung itu dengan keteguhan iman. Hanya iman yang teguh yang bisa melewati segala angin badai apapun. Terus, Yang tidak melebihi kekuatan manusia. tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Allah itu setia, saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, kalau Allah yang sudah memanggil kamu,
maka dia akan genapi rencana indahnya di dalam hidup. Dia akan selesaikan perkara-perkara yang sulit dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia. Bahkan dalam Timotius mengatakan, sekalipun kita tidak setia, Allah tidak bisa menangkal dirinya yang adalah setia dan sangat mengasihi kehidupan kita. Kita yang seringkali tega dan melukakan hati Tuhan, mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa. Dia menyangkal dirinya kalau dia tidak cinta kita, nggak bisa dia. Dia betul-betul sangat mengasihi kita. Makanya pencobaan yang diizinkan Tuhan, inilah angin selatan, angin utara, bertiuplah. Itu diizinkan Tuhan. Ya, itu terjadi supaya Tuhan ingin melihat keteguhan iman kita. Terus, Pada waktu kamu dicobai, ketika kita menghadapi pencobaan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih. Sehingga engkau bisa menyelesaikan, bisa menanggungnya, bisa memikul salib itu sampai engkau selesai. Tuhan memiliki pergumulan. Tuhan Yesus menghadapi angin yang kencang. Salib adalah suatu angin yang begitu kencang. Ya. Rahasia daripada angin utara dan angin selatan. Kita buka ya ayat-ayat. Di dalam Amsal 25 yang ke-23 itu angin utara. Coba kita buka. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Ini secara rohaninya kalau kita artikan ya, angin utara memang itu menggambarkan suatu kemarahan daripada iblis yang seringkali menunggangi kehidupan orang-orang percaya. Dan kalau orang-orang percaya hidup dalam kegeraman, dalam kemarahan, dalam emosional yang berlebihan, itu akan menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan perpecahan. Itu gambaran angin selatan, angin utara. Maka kalau kita kaitkan dengan pengertian, Salomo mengatakan, bangunlah hai angin utara. Memang diizinkan Tuhan. Kita menghadapi orang-orang yang geram, marah kepada kita, padahal kita tidak salah apa-apa. Ingatlah firman Tuhan. Oh puji Tuhan. Ini yang disebut besi menajamkan besi. Terkadang kita kalau semakin tajam, semakin berkualitas di hadapan Tuhan, ya terkadang ujian kita dari sesama kita. Ya. Tidak pandang usia, tidak pandang orang. Terkadang datang dari suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri. Ya. Sudahlah berbicara di luar rumah, tetapi dalam rumah yang paling berat kan. Karena pukulan paling berat ya, di dalam pelayanan Tuhan Yesus apa? Yaitu sahabatku sendiri mengangkat tumitnya untuk menginjak aku. Oh, Yudas, dia yang pilih, Yudas sendiri yang mengkhianati dia. Jadi orang-orang pilihan Tuhan jangan kaget ya, akan suatu kehidupan realita yang menjengkelkan seperti itu. Puji Tuhan, cukup tahu saja dan muliakan puji Tuhan. Saya sedang dalam ujian iman. Jangan kita lawan. Jangan kita lawan orang-orang seperti itu ya. Semua itu terjadi dalam suatu lembaga, institusi, dalam suatu organisasi gereja, di dalam penggembaan, dalam berjemaat, dalam keluarga, dalam komunitas apapun. Itu paling menyakitkan bukan dari luar kelompok, tapi dari dalam. Oh, paling menyakitkan itu ya. Tidak enak sekali seperti itu. Tapi kita sebagai orang percaya menghadapi seperti itu harus teguh iman. Ingatlah, oh ini yang dimaksudkan angin utara. Kegeraman-kegeraman manusia. Karena entah aibnya ketahuan ya. Karena dia ingin menutupi dosa. Karena dia tidak mau dipersalahkan. Dia menjadi marah. Tetapi itu rahasia hati manusia. Lalu angin selatan, Lukas 12 ayat yang ke-55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu. Jadi dari dua ayat ini, angin utara membawa hujan, angin selatan membawa panas. Lalu kembali lagi kepada pengertian Kidung Agung.
Gereja Tuhan digambarkan seperti kebun anggur yang siap berbunga dan berbuah. Tanaman akan mati kalau hanya air saja yang dilimpah, tapi tidak ada panas, dia akan menjadi mati busuk. Ya. Karena bagaimanapun sinar matahari itu dibutuhkan oleh tanaman. Begitu juga sebaliknya, kalau panas terik setiap hari tanpa ada air, hujan kering dia. Tapi ada panas hujan, oh haleluya. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga atau kedua, berbahagialah kamu jikalau kamu menghadapi pencobaan, engkau saudara-saudara seiman. Jikalau dalam tempat kerjamu menghadapi masalah, atasanmu, anak buahmu, teman, rekan kerjamu, pergumulan yang berat engkau rasakan, percayalah itu izin Tuhan. Engkau saudara seiman. Kalau engkau menghadapi sakit penyakit ya, yang mungkin secara medis tidak dapat tertolong lagi, percayalah. Percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan, sekalipun yang mati, Tuhan ingatkan kepada Maria dan Marta yang mengeluh, Tuhan, dia sudah mati 3 hari. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Tuhan tidak katakan jikalau engkau penuh dengan roh, engkau berkarunia, maka disitulah aku baru melakukan mujizat. Tuhan katakan hal yang basic. Karena dari hal-hal dasar kita percaya, di situ ada benih kasih. Dan kalau kasih itu diibaratkan, diidentikan dengan karunia, karunia tidak akan berjalan dengan sempurna kalau tidak ada rasa kasih. Karunia akan sifatnya menghakimi. Karunia nubuatan di Gesba Ni Efrata itu berbicara A, di Gesba Gosen berbicara B. Itu sudah berbeda. Bahkan A dan B itu menyebabkan perpecahan Gesba Gosen dengan Gesba Ni Efrata. Itu nabi palsu itu seperti itu, mengatakan hal yang memberikan suatu perpecahan. Tapi jikalau ada kasih, wah kasih itu kan dikatakan Kolose mengikat, yang menyempurnakan. Jadi apapun karunia di berbagai gereja belahan dunia ini, kalau karunia itu yang diberikan Tuhan, tetapi hidupnya dia memiliki kasih Tuhan, ada penghormatan di situ. Seperti istri menghormati, tunduk kepada suami. Maka ketika gereja Tuhan menjalankan, memperlabakan karunia, dia tetap menghormati firman Tuhan. Dia tahu bagaimana hidup dalam kasih. Itu pasti sudah satu roh berbicara yang sama, yang sifatnya mempersatukan, mengikat, dan menyempurnakan. Makanya dalam kehidupan kita saat ini, menghadapi angin pencobaan, jangan khawatir, saudara. Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan suka sekali, saudara. Kalau Tuhan melihat kita meminta tolong, wah, jalan-jalan yang kita lalui menurut kehendak Tuhan, itu adalah suatu jalan-jalan romantika bersama Tuhan. Karena Tuhan pernah mengibaratkan, aku teringat di masa mudamu, ketika engkau masih gadis begitu, engkau menganggapku seperti itu. Di masa-masa pacaran kan, dulu kayaknya jalan setiap hari maunya ketemu, jalan berdua dari mall untuk pulang ke rumah saja, yang harusnya bisa ditempuh hanya setengah jam, tapi diajak keliling-keliling, bikin 4 jam kalau bisa. Yang harusnya jalannya lurus aja, putar dulu sini. Oh, Tuhan suka sekali seperti itu. Atau cuma saya saja kan pengalaman seperti itu ya. Rumah bisa ditempuh, saudara. Bahkan mungkin rumah cuma di tetangga, beberapa blok, dan diajak putar dulu jalan. Karena menikmati bersama dengan kekasih kita. Begitu juga dengan Tuhan. Terkadang jalan yang kita raih, yang kita ingin tempuh, kok terasa lambat, terasa lama. Nikmati saja, saudara. Itu cara Tuhan memberi jalan. Tuhan suka sekali.
Kalau melihat kekasihnya itu berjalan bersama Roh. Waduh. Makanya kita bersabar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita kan senang. Seperti yang tadi gambaran tadi. Kalau pacar kita dahulu, walaupun dia, ayang, itu kan rumah kita belok kanan. Udah, kita ke kiri dulu. Ambil jalan lain dulu. Tapi tetap senang gitu. Walaupun pikiran dari perempuan, aduh, ntar sampai diomelin, nggak peduli. Ya, walaupun ada konsep-konsep, nggak peduli. Yang penting aku bisa sama kamu. Jalan puter-puter baru nyampe. Begitu juga pengertian rohaninya. Kadang terasa lama, Tuhan, kenapa aku tidak maju-maju? Kenapa aku tidak ada perubahan? Kenapa pekerjaan usaha bisnis yang kujalankan ini, aku sudah melakukan yang benar, sepertinya belum mencapai kepada target. Mungkin menghadapi sakit penyakit, kenapa belum sembuh ya? Percaya kepada Tuhan. Kita nikmati ya, kita gandeng tangan Tuhan. Tuhan seringkali memberikan penglihatan. Lepas tangan itu, jangan engkau yang memegang tanganku, tapi aku yang memegang. Itu bukti tanggung jawab Tuhan. Setia dalam kehidupan kita. Terkadang kita yang memegang tangan Tuhan, tapi dalam penglihatan itu luar biasa. Tuhan lepas tangan kita, dia yang memegang. Itu bukti tanggung jawab. Makanya menghadapi angin pencobaan, saudara tetap setia. Saudara tetap menikmati. Itu dinyatakan oleh Tuhan. Pencobaan yang ada itu tidak melebihi kekuatan. Pencobaan itu Tuhan ingin kita supaya semakin berserah dan selalu dekat dengan Tuhan. Lalu pengertian pencobaan yang Tuhan izinkan supaya kita bisa bersaksi kepada orang banyak. Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersaksi di masa prosesmu, bersaksi. Sampai engkau mengalami kemenangan, engkau juga bersaksi, jangan engkau lupa. Supaya orang dikuatkan, dunia bisa melihat dalam hidup kita ada terang firman. Saat ini kita akan menghadapi perjamuan suci. Ya. Jamuan suci ini adalah suatu lambang pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan siap menerima pencobaan yang begitu berat. Ketika kita mau menyatu dengan tubuh dan darahnya, kita pun siap menjadi saksi tentang kematian Yesus. Berarti kita juga akan menjadi manunggal dengan Kristus. Apa yang Yesus alami, itu yang akan kita alami. Tetapi jangan khawatir, Yesus nampak kalah bagi dunia, tapi di mata Allah dia pemenang mutlak. Begitu juga kehidupan kita. Dalam menjalani proses, terkadang kita dilihat seperti orang yang kalah. Tunggu dulu. Itu hanyalah proses yang Tuhan izinkan. Kalau kita setia teguh menanggung suatu beban itu, maka kita akan sampai pada masanya kita bangkit dan menang bersama Kristus. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain keyboard untuk ke depan, dan saya undang hambanya Bapak Sam bersama dengan Bapak Stefan untuk kita sama-sama berdoa perjamuan suci. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam sorga, setelahnya kami bersekutu dengan firman-Mu, di hadapan kami Tuhan ada roti dan air anggur, yang dimana Tuhan kami yakini dan imani adalah tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, yang boleh terpecah dan tercurah bagi kami. Keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan adalah suatu harga yang begitu mahal. Oleh sebab itu Tuhan, kami memperingati akan sakramen perjamuan suci ini, bagaimana kami mengingat pengorbanan-Mu yang tulus. Dengan kerelaan hati-Mu Tuhan, Engkau siap menanggung beban dosa kami dan membaharui hidup kami Tuhan. Maka kami imani pada kehidupan kami hari ini Tuhan, ketika kami menerima roti dan air anggur ini, kami akan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami adalah orang-orang yang begitu kuat menghadapi segala persoalan apapun. Bahkan kami akan dibangkitkan bersama kemenangan Kristus dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau suci kuduskan roti dan air anggur ini. Kuasa perjamuan suci ini dapat memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan kesembuhan bagi kami yang mengalami sakit penyakit, dan Engkau akan membuka jalan dengan cara hikmat-Mu bagi kami yang tertutup jalan. Terima kasih Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, menumpangkan tangan atas roti dan air anggur ini sebelum kami membagikannya kepada jemaat-Mu, meminta berkat Tuhan daripada-Mu, menguduskan dan memberkati roti dan air anggur ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan roti dan air anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Domba sendiri, oh
sendiri. Tolonglah, lihat domba dalam sikap berdoa. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima roti dan air anggur. Mari kita mengangkat tangan kita dengan roti yang ada di tangan kita. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau menyembah Dia, oh sungai dari Allah. Oh sungai dari Allah, pelukanku. Oh sungai dari Allah,
sekali lagi pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Sungai dari Allah, amin, haleluya, meluruskan aku. Oh, sungai dari Allah mengalirkan aku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, rindu sarungkanlah rohmu. Rala dikrana, nela dikrana, rala dikrana, rai di labikra, nalau dikra nikra, nelau bikra, nelau bikra nitra, rai di laude, haleluya, ribilis aidli, ribilik radalawa, ribisik aidla rada, ribik aidlo, wala radalawa, haleluya, teguhkanlah firman-Mu. Kaulah sumber jawaban kami. Amin, haleluya, bukanlah kembali. Menyerahkan nyawanya kasih segala dosa. Hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Kamu yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani. Latra dilikan senadai, hormatilah aku yang ada di tengah-tengah kamu, Mikretunai. Aku sementara berjalan-jalan dan memperhatikan setiap kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku sangat mengasihi dan mencintai kamu. Latra dilimikan tunadikrai. Sebab itu aku minta kepada kamu menyerah dengan sungguh-sungguh, agar kamu boleh merasakan satu persekutuan yang indah dengan aku. Kamu boleh memandang kemuliaan yang turun di tengah-tengah kamu. Bekal tunadikrai. Sudahkah kamu mengerti firman yang kusampaikan kepada kamu lewat awal? Firman-Ku itu adalah aku sendiri, Mikretunai. Berbahagia bagi dia yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya. Betra dilikan tunai, maka kamu akan melihat dan merasakan jawaban-jawabanku dalam hidup kamu. Karena aku berjanji aku tidak pernah berdusta kepada kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku tahu tiap-tiap pergumulan yang kamu hadapi saat ini. Latra dilikan tunai,
Aku izinkan terjadi dalam hidup kamu, agar kamu boleh melihat aku dengan sungguh-sungguh bergerai. Karena ketika kamu mengalami hal ini, bergerai maka kamu akan melihat ada hal-hal yang indah yang aku akan buat di hari-hari akan datang. Aku sangat mencintai dan mengasihi kamu. Dan kalau pada saat ini hambaku dan anak-anakku, kamu telah bersekutu dengan aku melalui tubuh dan darahku, ini satu tanda bahwa kamu berani mengambil bagian daripada sengsara kubik recunai. Hamba-hambaku dan anak-anakku, hormatilah persekutuan kamu dengan aku saat ini. Letri di batu naik, dan jangan kamu takut, karena aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, terutama di tengah-tengah kamu mengerjakan pekerjaanmu. Jangan pakai pikiranmu sendiri, jangan mengandalkan kekuatanmu, andalkanlah aku sungguh-sungguh, maka kamu akan lihat kuasa mujizat akan terjadi, pertolonganku akan nyatakan bagi kamu, karena aku tahu kamu mengasihi aku dan pekerjaan. Let me come to light. Hamba-hambaku dan anak-anakku, jangan kamu bimbang, tapi serahkanlah segala kebimbangan kamu kepadaku. Kekhawatiran kamu serahkan kepadaku, karena aku yang dapat memperdulikan kamu. Nenis I become to nilai. Adakah kamu mengerti itu, hai hambaku dan anak-anakku? Sebab itu tetaplah kamu setia di dalam melayani pekerjaanku. Nenis I to know, hai hambaku. Let me come to know the Christ. Aku tahu pergumulanmu saat ini, let me come tonight. Tidakkah kau tahu bikrani lucu naik? Aku akan melakukan sesuatu dalam kehidupanmu yang terakhir itu naik. Percayalah engkau bahwa janjiku, aku tidak akan bikrani itu berdosa kepadamu, tapi aku akan genapi dalam hidupmu, agar engkau mengerti bahwa sesungguhnya aku yang sudah memilih engkau untuk melayani pekerjaanku Bikretunai. Segala sesuatu aku akan lakukan bagi kamu Bikretunai. Mengertikah kamu, let it come tonight. Menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, karena aku ada di tengah-tengah kamu. Aku melihat keberadaan hati kamu. Ada dan mau beraksara. Libidilada sing I believe tapi aku mau biar kamu lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam aku. Let it become tonight. Si adalah rada sibili Rebidilawala rada sibili rada saidelo rada sik andalah ribidi lawai. Haleluya, rada libidi rada sibili curahkanlah anugerah-Mu Tuhan. Jamalah hampiri kami yang lemah, berikanlah kami kekuatan. Yang sakit, berikanlah kami kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa anugerah Allah memberikan kekuatan baru. Terlebih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa firman terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam segala tantangan, cobaan apapun yang terjadi, semuanya itu atas seizin-Mu. Dan pencobaan yang kami alami itu tidak akan melampaui kekuatan kami. Engkau mengerti dan mengenal hidup kami. Engkau tahu kemampuan dan keterbatasan kami Tuhan.
Engkau senantiasa menjaga, memelihara kami. Kau punya maksud-maksud indah di dalam kehidupan kami. Terlebih rancangan-Mu tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebaikan atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah anugerah ini kami terima dengan iman. Kami Tuhan bersama kaum keluarga kami, dengan segala aktivitas kami, pekerjaan, usaha, bisnis yang kami jalankan, besar kecil Tuhan, kami Tuhan membuka semuanya di hadapan-Mu. Tidak ada yang Tuhan tidak nampak, semuanya terlihat jelas. Biarlah Tuhan Kau menjauhi kami Tuhan dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Jauhilah dari segala kecurangan dan kebohongan di hadapan-Mu. Tapi ajarlah kami selalu hidup dalam terang firman-Mu, hidup dalam kejujuran dan kebenaran di dalam Engkau, agar kami boleh menikmati berkat Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah kami semua. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan terjadi atas kami, memulihkan, membaharui hidup kami, menyembuhkan, memulihkan kami, dan memberikan penghiburan dengan janji firman-Mu. Sepanjang 6 hari ke depan kami beraktivitas, hamba-Mu berdoa Tuhan, sertai langkah sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah keadilan, kebenaran selalu ada di dalam hati mereka. Firman-Mu yang berkuasa memberi upah dari setiap kerja keras mereka Tuhan, terlebih-lebih di dalam mereka melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan sudahi akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, pada kesempatan ini sebelum kita masuk dalam memberikan korban ekstra kolekta, mungkin saya berikan kesempatan untuk satu orang saja menyaksikan pembelian. Silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada, puji Tuhan. Bu Gembala dapat ayat apa? Bu Gembala ingat ayat perjamuan, ayat apa? Mazmur. Mazmur berapa? Ayat 25 ayat 23. Apa itu bunyinya? Mazmur 25 ayat yang ke-23. 25 ayat 23. Enggak ada sih. 25 ayat 23. Mazmur 25. Mazmur 55 Oh, ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Bu Setepu apa? Ingat Bu? Ayat apa? Oh ya, puji Tuhan. Kalau Pak Moses ingat ayat perjamuan tadi? Oh, enggak ingat. Pak Jaya?
Ya. Mazmur 37 ayat 5a. Oh, haleluya. Berserah saja. Oke, saya percaya ya, bukan kebetulan setiap ayat firman yang sudah datang kepada kita, dan itu sebagai pengganti ya, penglihatan. Walaupun saya percaya ada penglihatan, hanya saja yang mungkin tidak disampaikan secara umum. Puji Tuhan, dan kita akan masuk ke dalam memberikan persembahan ekstra kolektor. Sambil menunggu, kita angkat pujian yang mengatakan, ya Allah itu baik. Kami bersyukur pada saat hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang menyertai hidup kami. Berkat kekuatan kesehatan yang sempurna tubuh jasmani dan rohani, membuat kami Tuhan boleh layak dapat duduk di hadapan-Mu, beribadah berbakti kepada Engkau Tuhan. Kami percaya dalam ibadah kami Tuhan ada kuasa-Mu bekerja, memberkati dan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memberikan Tuhan persembahan ekstra kolektor. Biarlah setiap sidang jemaat yang sudah memberi dengan penuh sukacita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kau mengerti dalam segala kebutuhan keperluan jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menggenapi lewat janji firman-Mu. Kau selalu mencukupi dalam segala hal yang kami perlukan Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup menjaga Israel, Engkau yang menjaga kehidupan dan memelihara jiwa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat makanan dan minuman bagi tubuh jasmani kami. Sebelumnya kuduskanlah terlebih dahulu dengan kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami makan minum Tuhan semuanya memberikan manfaat bagi tubuh jasmani kami, mengenyangkan kami, dan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya, asal-usul berkat yang ada diberkati Tuhan. Sidang jemaat simpatisan yang selalu mendukung pelayanan meja juga Engkau tetap perhitungkan dan membalas berkat baru. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, biar adil, tadi saya mendapatkan ayat Efesus 4 ayat yang kedua dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, indah ya, tapi kayaknya agak berat juga. Kayaknya adem gitu, tapi ya prosesnya kurang adem sepertinya. Ya, puji Tuhan, kita saling doakan dan menguatkan di dalam Tuhan. Baik. Ya, ada pengumuman dan laporan. Seperti biasa ibadah hari Minggu di tempat ini jam 10.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya ada pembacaan Alkitab setiap jam 9 malam by Zoom, via Zoom. Lalu ada persekutuan doa puasa
di Pastori di Jalan Haji Ten. Ya, saudara kalau mau bergabung silakan datang ke tempat kami, kita berdoa bersama, kita tutup puasa, berfellowship bersama, menikmati berkat Tuhan. Lalu doa semalaman Jumat 28 Oktober tanggal jam 10 malam sampai jam setengah 5 ya, setengah 5 subuh. Doa subuh setiap Rabu, Kamis, dan Jumat ya, lewat Zoom ya, secara live streaming juga jam 4 subuh. Pendalaman Alkitab dengan waktu hari yang sama namun jam yang disesuaikan. Dan laporan keuangan perpuluhan tanggal 2 Oktober, keluarga Sanggiro, Bapak Sahat, Sanggala, keluarga Bapak Heri dan Ibu Lia, Heru dan Bapak Gregorius. Persembahan kasih 2 Oktober Pastori dan keluarga Bapak Sangkira. Ya, laporan keuangan dengan perinciannya dengan saldo 3.700.000 sekian. Selanjutnya untuk info pelayanan doa kunjungan pada jemaat sudah bisa menghubungi kami dengan nomor yang sudah ditampilkan, dan kami juga tetap terus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan dan kepada jemaat juga yang tetap setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan yang masih tetap mendukung di dalam mempersiapkan acara Natal kita. Atas sumbangannya, janji imannya, puji Tuhan. Saya percaya ya, kami mungkin tidak melihat, tapi Tuhan melihat, memperhitungkan, dan pasti membalas berkat-berkat yang baru atas pemberian kasih saudara, atas sumbangan-sumbangannya. Puji Tuhan. Dan tetap dukung di dalam doa supaya acara kita ini boleh berjalan dengan baik, boleh sukses, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu dengan kesatuan imannya dan roh di dalam jemaat Basebon Efrata dan Goshen. Dan mungkin belum ada ya pengumuman dari panitia, belum ya? Oh ada, oh silakan. Oh dari bendahara. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, karena Ibu Ketua yang gak hadir, jadi saya harus berdiri di sini, saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan ya, dana Natal yang sudah masuk ya. Ada janji iman dari Bapak Sahat Sagala 2 juta rupiah. Janji iman yang janji iman yang kedua ya. Jadi semua yang sudah masuk dana Natal kita 17.072.300, dan kemarin sudah transfer ya untuk DP gedung 5 juta. Jadi masih ada 16.572.300. Mari saudara kita sama-sama tetap berdoa ya. Karena kita terlalu yakin ya Allah kita, Allah Jehovah Jireh saudara, pasti mencukupkan segala kebutuhan kita untuk Natal ini. Kita semangat dan kita satukan iman kita seperti tadi Bapak Gembala bilang, supaya Tuhan tetap berkemurahan atas kehidupan kita, sehingga acara Natal ini boleh berlangsung dengan baik ya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bendahara Mutia. Dan saya kira sampai di situ pengumuman kita. Ya, maju terus, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan saudara juga. Ya, tetap terus dalam doa, dan kita tetap bersatu di dalam mempersiapkan pekerjaan Tuhan. Dan untuk latihan pemusik, ya mungkin minggu depan pada hari Sabtu ini masih pemusik ya, belum melibatkan WL dan singer. Tetapi lagu-lagu sudah ditentukan ya,
yang referensinya diberikan oleh WL kita ya, Bapak Saat sendiri. Jadi mungkin dengan waktu yang kita pakai untuk latihan musik dulu, paling tidak WL maupun singer mengulik akan lagu-lagu yang sudah ditetapkan ya, mempelajari entah dari liriknya sampai kepada cara masuknya dan sebagainya. Itu penting sekali dan menentukan ya. Puji Tuhan. Jadi itu saja pengumuman dari kami. Sampai jumpa pada minggu mendatang dalam keadaan yang sehat, kuat, semangat di dalam Tuhan yang baru. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa.